Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala arshofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dalam rangka presentasi mengenai mata kuliah ilmu dakwah. Sholawat beriringan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, ya insya Allah dengan sholawat yang kita lantunkan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan membahas mengenai pengertian, hukum, hakikat, tujuan, dan tahapan dakwah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Widya Tantri Laili Ikrimah sebagai moderator serta pemateri ketiga. Lalu ada Mas Tegar Prasetyo sebagai pemateri ke-1. Lalu ada Mbak Alia Rahayu Pratiwi sebagai pemateri kedua. Lalu ada Mbak Pramudia Gilang Sinta Devi sebagai pemateri keempat, dan ada Mbak Rianita Oktavia sebagai pemateri kelima. Pengertian dakwah. Secara etimologis kata dakwah artinya doa, seruan, panggilan, ajakan, undangan, dorongan, rayuan, dan permintaan. Berakar dari kata kerja da'a yang berarti berdoa, memanggil, menyeru, mengajak, mengundang, merayu, mendorong, dan mengadu. Dakwah secara etimologis bebas nilai, artinya bisa mengajak kepada kebaikan atau ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengajak ke surga. Bisa juga mengajak kepada kemungkaran, jalan syaitan, atau berbuat maksiat seperti yang telah didramatisir oleh Zulaiha dengan mengajak Nabi Yusuf alaihi salam berbuat maksiat. Kata dakwah bisa berarti mengajak kepada kebaikan dan keburukan, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fada'a rabbahu annai ma'lubufan nadhir. Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu tolonglah aku. Quran surah Al-Qamar ayat 54. Baik, saya Alia Rahayu Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dakwah yang selanjutnya. Dakwah adalah menyeru, mengajak orang dengan metode-metode tertentu untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Definisi ini paling tidak didasari oleh Al-Quran, antara lain sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Kemudian ada hakikat dakwah. Yang pertama yaitu agen perubahan. Dakwah Islam pada hakikatnya agen perubahan yang bersifat normatif dan holistik, bukan sekedar agen of moral and social change. Karena ajaran Islam bersifat normatif, praktis, dan mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia. Yang kedua yaitu mengajak kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada Quran Surat Al-Hajj ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u ila rabbika innaka la'ala hudam mustaqim. Yang artinya, serulah kepada agama Tuhanmu.
Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Hajj ayat 67. Lalu hakikat dakwah yang ketiga yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihadnya sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong." Quran Surat Al-Hajj 78. Lalu hakikat dakwah yang keempat yaitu karakteristik Islam. Agama Islam juga disebut sebagai dengan istilah agama dakwah. Artinya agama yang berkarakter dakwah. Karena fungsinya sebagai pedoman hidup, wajib didakwahkan agar dipahami, dihayati sehingga bisa diterima dan diamalkan. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah hukum melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar adalah yang pertama, bagi setiap muslim dan muslimat. Tidak diragukan lagi bahwa berdakwah hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat yang sudah dewasa. Dan kewajiban tersebut sudah tentu harus dilaksanakan dengan kadar kemampuan masing-masing. Yang kedua yaitu wajib secara kolektif atau organisatoris. Adapun kewajiban dakwah secara kolektif atau organisasi berdasarkan surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolong umat yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beriman." Selanjutnya adalah tahapan marhalah skala prioritas objek. Adapun tahapan-tahapan skala prioritas objek dakwah dapat dibagi secara berikut. Yang pertama yaitu keluarga. Yang dimaksud dengan keluarga di sini tentu saja tidak sekedar terdiri dari orang tua dan anak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian masyarakat. Batasan luas anggota keluarga adalah ada yang silaturahim, yaitu hubungan peranakan, hubungan darah dari pernikahan, kedua orang tua, kakek nenek, terus ke atas, ke bawah dari suami istri, mertua, anak, saudara, sepupu, cucu, cicit, dan selanjutnya yaitu yang ke bawah. Yang kedua yaitu para sahabat dekat. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar antara sahabat sangatlah penting sebagai salah satu wujud hakikat persahabatan dan persaudaraan ukhuwah yang hakiki. Dalam persahabatan yang hakiki, tentu saja terdapat proses saling mendakwahi yang bertujuan agar sama-sama saling berada dalam kebaikan, apalagi dalam hubungan persahabatan dan persaudaraan sesama Islam, bertujuan untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, terdapat juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Yang ketiga yaitu para suku dan masyarakat umum. Setelah Nabi SAW mendakwahi keluarga dan sahabat-sahabat beliau kemudian beralih mendakwahkan Islam kepada masyarakat penduduk Makkah secara terbuka. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu raja atau penguasa. Penguasa atau pemerintah menempati posisi strategis dan sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan pemerintahan
pemegang kendali kekuasaan dan kebijakan. Apalagi penguasa menjalankan kepemimpinannya dengan cara yang benar, jujur, dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, maka rakyat akan berada dalam ketenangan, kedamaian, dan keharmonisan. Sebaliknya, apabila penguasa menjalankan kepemimpinannya dengan tidak benar, maka rakyat akan terzolimi. Disinilah letak urgensinya mengutamakan dakwah kepada penguasa atau para raja. Sekian materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.